Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Roy. Saya adalah dosen Diploma 3 Manajemen Informatika Politeknik Balikpapan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Algoritma dan Pemrograman merupakan mata kuliah inti dan merupakan prasyarat untuk mata kuliah struktur data dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini akan membahas tentang algoritma dan bahasa pemrograman, yakni tentang pengertian dan tujuan algoritma, bagaimana mempresentasikan sebuah algoritma secara spesifik, baik dalam bentuk flowchart maupun visual code. Akan dibahas simbol penggunaan flowchart dan penggunaan software untuk membuat flowchart. Bahasa pemrograman yang dibahas dalam mata kuliah adalah bahasa pemrograman Java. Ini akan digunakan program-program yang bersifat IDE, Integrated Development Environment. Tujuan mata kuliah algoritma dan pemrograman adalah mahasiswa mampu memahami dan menganalisa suatu permasalahan, kemudian memecahkan secara global atau membuat pemecahan dari sistem sub masalah dan mempresentasikan ke dalam flowchart dan struktur. Jadi metode pengajaran yang saya gunakan berbasiskan pada paradigma student centered learning dengan metode utama menggunakan flipped classroom, di mana mahasiswa didorong untuk belajar mandiri terlebih dahulu melalui pretest dan tugas review literatur, sehingga pada saat sesi kuliah mahasiswa diharapkan sudah memiliki cukup pengetahuan awal untuk mendorong diskusi yang interaktif dan kontekstual bersama dengan dosen. Tentunya bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Kemudian capaian pembelajaran prodi yang pertama, mampu mengorganisasikan data dan informasi berbasis teknologi informasi secara tertib dan efisien pada suatu organisasi. Kemudian yang kedua, mampu menerapkan bahasa dan algoritma pemrograman yang berkaitan dengan program aplikasi untuk pengolahan data dan informasi. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa mampu menerapkan kode program untuk pembuatan aplikasi sederhana dalam bahasa pemrograman Java dengan penggunaan IDE. Kemudian sub CPMK terbagi menjadi 7. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, kelebihan dan kelemahan penggunaan algoritma dan flowchart dengan tepat berdasarkan pengantar dan pemrograman komputer. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menuliskan kembali representasi algoritma dalam bentuk flowchart dan visual code dengan aturan yang ada, logis dan representatif dan ideal. Kemudian CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep bahasa pemrograman Java yang tepat. Kemudian CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan operator, perulangan dan kondisi if dan bagaimana menggunakannya pada Java. Kemudian CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan string buffer dan match dengan tepat. CPMK yang keenam, mahasiswa mampu membuat flowchart menggunakan draw dengan tepat. Sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan array, metode, dan ekspresi pada pemrograman Java untuk membuat proyek sederhana sesuai dengan algoritma. Kemudian materi pembelajaran yang diajarkan pada algoritma, yang pertama, materi algoritma pemrograman, di mana kompetensi yang ingin dicapai yang pertama adalah memahami penggunaan data dalam algoritma dan konsep algoritma pemrograman. Kemudian menggunakan algoritma pemrograman untuk memecahkan permasalahan. Pada materi kedua, algoritma percabangan, di mana kompetensi yang ingin dicapai memahami struktur algoritma serta menganalisis data dalam suatu algoritma percabangan. Dia menggunakan algoritma percabangan untuk memecahkan permasalahan. Kemudian materi ketiga, algoritma perulangan, itu kompetensi yang ingin dicapai memahami struktur algoritma serta menganalisis data dalam suatu algoritma perulangan, kemudian memecahkan permasalahan dengan algoritma perulangan. Dan pokok bahasan yang keempat adalah bahasa pemrograman, yaitu kompetensi yang ingin dicapai menerapkan bahasa pemrograman dan mengolah algoritma ke dalam bentuk kode program komputer. Materi yang kelima, tipe data dan operator dasar,
Yang kompetensi yang ingin dicapai menerapkan penggunaan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Kemudian mengolah data menggunakan konsep tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Kemudian materi yang keenam, struktur kontrol percabangan. Itu kompetensi yang ingin dicapai menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Kemudian memecah masalah menggunakan struktur kontrol percabangan. Materi yang ketujuh yaitu struktur kontrol perulangan. Kompetensi yang ingin dicapai di sini yaitu menerapkan struktur kontrol perulangan dalam bahasa pemrograman. Kemudian memecahkan masalah menggunakan struktur kontrol perulangan. Kemudian materi yang ke-8, pengembangan algoritma aplikasi. Menerapkan keseluruhan konsep algoritma dalam penyelesaian masalah kompleks. Kemudian menganalisis kesalahan dalam program. Materi ke-9 ada array, masuk materi 10 prosedur, dan materi ke-11 fungsi. Kemudian materi ke-12 pengenalan metode dan pada bahasa Java. Metode evaluasi yang kita gunakan pada mata kuliah algoritma yang pertama itu soft skill-nya berupa penilaian terhadap person dan interpersonal skill mahasiswa berupa kehadiran dan disiplin selama belajar secara daring atau luring, baik secara sinkron ataupun asinkron dengan bobot 10%. Yang kedua dengan tugas dan kuis berupa latihan kasus yang berhubungan dengan materi yang diberikan dalam bentuk pekerjaan di rumah dengan tujuan mendorong mahasiswa melakukan refleksi dengan bobot 25%. Kemudian yang ketiga asesmen tengah semester dilakukan berupa ujian lisan atau tertulis dengan bobot 30%. Kemudian asesmen akhir semester dilakukan berupa ujian lisan atau tertulis dengan bobot 30%. Nah, berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran dan lab pengajian informatika. Mari kita saksikan video berikut ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bersyukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpah rahmat dan berkah jualan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu kembali dalam keadaan sehat. Salam serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat semuanya. Jadi pada pertemuan hari ini, ya, sebelum kita masuk di algoritma perjalanan, ya, jadi materi kita hari ini tentang algoritma perjalanan. Nah, sebelum kita bahas itu, saya ingin bahas review dulu materi sebelumnya. Ya. Pekan lalu kita sudah bahas tentang konsep algoritma, tentang operator, kemudian tentang struktur penulisan algoritma seperti apa saja. Kemudian variabel, tipe data itu sudah kita bahas di. Sama satu orang bisa menjelaskan apa itu algoritma. Mungkin ada satu orang yang bisa. Silakan, diri. Algoritma merupakan sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan logika dengan matematika dalam perhitungan batu-batu. Ya, gitu ya. Lengkapnya seperti itu. Jelasnya intinya adalah algoritma itu yaitu proses apa? Proses penyelesaian masalah yang dilakukan secara step by step, sistematis dan logis. Itu intinya. Itu algoritma itu membawa masalah ini ke komputer. Itu. Kemudian untuk menyelesaikan masalah ini ada tadi katakan ada struktur penulisan algoritma. Ada 3, ada menggunakan bahasa natural, ada menggunakan pseudocode atau namanya algoritmik. Ada juga menggunakan flowchart. Nah, ada yang bisa gambarkan saya simbol-simbol flowchart. Oke, terima kasih. Jadi ini gambar umum daripada flowchart ya. Semua dimanapun Anda kuliah pasti gambar flowchart itu seperti ini simbol-simbol yang digunakan untuk membuat sebuah flowchart.
Nah, yang pertama, ini fungsinya apa? Ya, ini untuk start. Selain start, dia juga bisa mengakhiri end. Ya, ini menggunakan start dan end. Kemudian ini ya, benar semuanya. Simbol proses. Kemudian ini apa? Decision. Decision atau biasa pada sebuah pemilihan. Dia disebut pemilihan atau kondisi. Hal ini dia input output. Hal ini dia apa saja. Nah, kita nanti fokus ke sini nih, bagaimana penggunaan daripada sendiri. Maka algoritma percabangan itu yang pertama itu memahami struktur algoritma serta menganalisa data dalam suatu algoritma percabangan. Kemudian menggunakan algoritma percabangan untuk memecahkan permasalahan. Jadi algoritma percabangan ini ketika ada satu masalah itu ada pilihannya banyak. Misalnya ada dua kondisi. Di saat itu kita gunakan simbol ini. Bisa sebagai contoh kasus. Seorang balita harus memperoleh vaksinasi secara berkala minimal setiap 6 bulan sekali. Menurut aturan kesehatan, balita berumur 0 sampai 1 tahun mendapatkan berukuran 10 cc. Sedangkan balita umur 1 tahun lebih hingga 2,5 tahun harus memperoleh vaksinasi berukuran 15 cc. Balita berumur 25 tahun hingga 5 tahun harus divaksinasi secara berkala setahun sekali dengan ukuran obat 25 cc. Nah, bagaimana cara komputer dapat mengerti dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikan problem tersebut? Nah, kita harus merancang algoritma yang memungkinkan komputer mengenali beberapa kemungkinan kondisi yang mampu menemukan keputusan. Nah, makanya ketika ada masalah seperti ini ada dua pilihan nih. Ketika misalnya umurnya segini, bagaimana komputer tahu? Nah, itulah kondisi digunakan, itulah fungsinya algoritma. Apa itu algoritma percabangan? Algoritma percabangan adalah suatu algoritma yang dapat digunakan untuk memilih atau melanjutkan salah satu bentuk perintah dari beberapa perintah yang sudah ada sebelumnya. Di algoritma percabangan ini pilihannya ada dua. Kalau tidak benar, salah, true, false. Akan tetapi pada jenis algoritma percabangan untuk melakukan langkah selanjutnya, maka harus memenuhi syarat yang sudah ada. Contoh, jika nilai tes lebih dari 80 maka dinyatakan lulus. Begitu sebaliknya, jika nilai kurangnya dari 80 maka dinyatakan tidak lulus. Nah, untuk menggunakan operator ini, untuk menentukan algoritma percabangan ini, hidupkan namanya operator berbandingan. Sehingga operator perbandingan, yang operator perbandingan itu ada misalnya lebih besar dari, nah ini semua simbol-simbol operator perbandingan. Ya, semaringan. Kemudian selanjutnya jenis algoritma percabangan. Ada beberapa jenisnya. Ada algoritma percabangan satu kondisi, ada algoritma percabangan dua kondisi, ada algoritma percabangan lebih dari dua kondisi, ada algoritma percabangan besar, kemudian terakhir algoritma percabangan case. Algoritma percabangan satu kondisi itu dikatakan jika hanya mempunyai satu kondisi untuk melaksanakan perintah. Nah, bentuk umumnya bisa Anda lihat seperti ini. Jika kondisi dan maka akan dicetak kenyataan. Bagaimana bentuk flowchartnya? Anda bisa lihat di atas. If dia mati bagian ini, dia mulai start, kemudian masuk kondisi, ini masuk ke ini kondisi. Jika terpenuhi, maka dia akan lewat sini. Namun jika tidak terpenuhi, dia lewat ini. Selesai. Itu kalau untuk algoritma daripada kondisi. Bagaimana jika dua kondisi? Sebelum itu kita masuk contoh kasus. Siswa dinyatakan lulus jika memiliki nilai maksimal minimal 75. Artinya siswa harus mencapai nilai lebih besar atau sama dengan 75. Agar memperoleh predikat lulus, jika ternyata nilainya di bawah 75, siswa akan gagal. Tuliskan algoritma operator perbandingan berdasarkan kondisi di atas. Kita pertama-tama menganalisis masalahnya. Itu diberitahu itu. Algoritmanya adalah kita pakai algoritma
algoritma dulu. Kalau kita ada nilai sama dengan nilai berapa? 75. Kemudian status bisa dinyatakan lulus jika memiliki nilai minimal 75. Mahasiswa harus mencapai nilai lebih besar atau sama dengan 75. Jadi nilai lebih besar sama dengan 5. Kemudian status nah, ini. Kemudian kita masuk di kondisinya. Jika siswa perintahnya apa yang diminta, tuliskan algoritma operator perbandingan berdasarkan kondisi di atas. Nah, dulu nah, kita masukkan bagian ini, nilai ini kondisinya, nilai lebih besar sama dengan ini operatornya 75. Maka dan apa yang kita berikan setelah kondisi ini mencapai ini, maka kita tulis status dan lulus. Selesai. Jadi satu kondisi ini semua seperti ini. Nah, ini kalau kita bawa ke flowchart, gimana caranya? Pertama-tama, ya kita mulai dengan simbol. Nah, maaf ya gambarnya jelek. Nah, setelah itu karena di sini kita letakkan nilainya ini 9,75, maka kita gunakan simbol. Ini simbol seperti ini. Ini simbol untuk menetapkan nilai atau bisa dikatakan deklarasi variabel. Nilai dengan 175. Terus setelah itu masuk di perintah kondisi. Langsung masuk perintah kondisi. Bentuk simbol kondisi begini. Bentuknya bola terus nilai dengan kalau status kompon ini maka apa yang dilakukan? Kalau dilihat dulu maka menentukan status. Yang pertama status yang bernilai true, nilai lulus. Tapi jika turun dulu. Tapi jika kondisi tidak terpenuhi, ini tampilkan. Kita masuk dulu tampilkan lulus. Kalau status tidak terpenuhi, maka langsung selesai. Simbol selesai bagaimana ini. Jadi dia melewati lulus, tidak ada keterangan yang muncul langsung. Hanya ini. Itulah ini namanya false, ya, atau tidak terpenuhi, salah. Jika terpenuhi dulu lewat status, mungkin status di layar lulus. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka tidak ada yang muncul di layar. Nah, itu kalau perjalanan atau kondisi. Nah, kemudian tadi operator dia menggunakan operator perbandingan. Ini contohnya. Kemudian masuk algoritma percamaan dua kondisi. Nah, kalau percamaan dengan dua kondisi itu terjadi jika suatu program mempunyai dua kondisi yang salah satunya menjadi syarat untuk bisa memproses perintah. Nah, bentuk umumnya bisa dilihat, ya seperti ini. Nah, kalau dia flowchartnya dari kondisi mulai kondisi pertama dulu dicetak, nah, kemudian masuk di kondisi kedua. Kalau misalnya true, nah, dia tidak melewati kondisi kedua.
Tapi kalau dia misalnya kondisi pertama tidak terpenuhi, dia coba baca dulu di kondisi kedua. Kondisi kedua terpenuhi, maka dia baca aksi kedua. Ya Pak, cetak. Tapi kalau tidak, dia langsung tanpa melalui proses. Nah, beginilah kondisi algoritma percabangan kondisi kedua dengan dua kondisi. Ada juga percabangan lebih dari dua kondisi. Untuk umumnya seperti ini. Ada 3. Mulai kondisi pertama terpenuhi, turun ke bawah, pertama dibaca. Kalau tidak, masuk ke kondisi kedua. Kondisi kedua terpenuhi, maka masuk ke aksi kedua. Jika tidak, maka masuk ke kondisi ketiga. Masuk ke aksi ketiga. Kalau tidak, ya turun langsung selesai. Program selesai. Kemudian algoritma percabangan besar. Ini kalau misalnya banyak lagi masalahnya, nah kita gunakan persamaan besar. Ini seperti ini. Jadi ada istilahnya if dalam if. Kita dapatkan betapa itu if dalam if. Nah, ada juga percabangan case. Nah, kalau case ini pengembangan lain dari algoritma percabangan tunggal dan dua kondisi. Jadi ini pengembangan dari algoritma besar sebenarnya. Jenis algoritma ini hanya digunakan sebagai media pemeriksaan data berbentuk menjadi operator. Nah, format dasarnya dia case of, case variable of kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Dia hampir mirip ya percabangan bocornya algoritma besar tadi. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Sebelum kita masuk ke studi kasus. Oke, silakan. Pak, apa perbedaan if dengan case? Apa perbedaan if dan case? perbedaan if dan case? Oke, sebelum saya jawab, ada yang bisa bantu? Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan. Apa? Jadi perbedaan antara if dan case yaitu if adalah sebenarnya pelapor dan case yang terletak pada fungsi yang digunakan dalam jaminan dan komunikasi. Sedangkan case yaitu tempat penyimpanan sementara yang menimbulkan data yang sering diakses atau dari sementara untuk meningkatkan kecepatan akses. Oke, terima kasih atas jawabannya. If dan case itu memang sama-sama percabangan ya. Cuma ada dalam satu kondisi kita menggunakan case. Di mana kondisi kita menggunakan case? Ketika aplikasi atau program yang kita buat itu lebih kompleks, banyak pilihannya. Bisa misalnya contohnya pilihan mudah sampai 12. Kalau pakai if kan dia banyak sekali, if else. Kalau case cuma satu kali else saja langsung muncul pilihannya. Ketika muncul kita input 1, muncullah Januari. Nah, jadi data perbedaannya adalah ketika kita menggunakan lebih kompleks, maka gunakan case. Ya, aplikasi program yang kita buat itu lebih kompleks, maka gunakan case. Seperti itu. Ya, bisa dipahami? Oke, tadi sudah dapat ya tentang perjalanan satu kondisi, dua kondisi, tidak ada kondisi, besaran dengan case. Nah, sekarang kita masuk di studi kasus. Coba kita selesaikan di atas. Ketika ada masalah seperti ini, kriteria penilaian apresial karyawan berdasarkan persentase kehadiran sebagai berikut. Lebih besar atau sama dengan 80% dari 100 jumlah hari kerja atau memperoleh nilai A. Jika kurang dari 80% atau memperoleh nilai C. Pertanyaan adalah kasusnya adalah buatlah algoritma dengan menggunakan flowchart berdasarkan data di atas. Nah, di mana Anda buat? Silakan buat di Microsoft Visio. Silakan buat Microsoft Visio-nya. Anda dari kasus ini, Anda buat flowchart-nya sama seperti ini. Ya, cuma gambarnya beda. Silakan buka Microsoft Visio-nya.
Oke, sudah di semua berproses tadi menyampaikan dengan baik. Kita akhiri kemungkinan hari ini. Ya, dan pertanyaan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sebagai dosen pada program studi manajemen informatika Politeknik 4, khususnya pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Pesan saya, selalu bersyukur, jadilah orang baik dan terus berprogres, bertumbuh dan berinovasi. Saya Andi Roy pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.